warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke, hari ini Senin 16 November 2020 kita lanjutkan materi kita tematik subtema 4 globalisasi pada pembelajaran 4 dan 5. Pada pembelajaran 4 ini kita bahas mengenai globalisasi berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Sebagai contoh, adanya ekspor dan impor antara satu negara dengan negara lain. Globalisasi dapat menguntungkan apabila dimanfaatkan secara bijak. Namun apabila tidak disikapi dengan baik, globalisasi dapat membuat kita kehilangan identitas bangsa. Menurutmu, apa dampak positif dan negatif globalisasi di bidang ekonomi? Oke. Salah satu pengaruh globalisasi terhadap bidang ekonomi adalah kemudahan untuk melakukan kegiatan perdagangan antar negara melalui kegiatan ekspor dan impor. Menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi secara visual. Silakan anak-anak baca wacana tadi tentang globalisasi yang ada di buku kalian masing-masing. Baca dengan seksama dari paragraf 1 sampai dengan selesai. Setelah anak-anak Umi membaca teks wacana berjudul globalisasi dalam bidang ekonomi, informasi penting yang terdapat pada teks tersebut, maksudnya apa yang sudah kalian dapatkan dari informasi tersebut. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar menggali informasi penting dari teks eksplanasi menggunakan diagram. Selain menggunakan diagram, informasi penting teks juga dapat digali dan disajikan melalui gambar berseri. Penggunaan gambar berseri dapat mempermudah pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan dalam teks. Selain itu, penggunaan gambar terkesan lebih menarik dan lebih sederhana untuk menggali dan menyajikan informasi penting dalam teks. Untuk menggali dan menyajikan informasi penting menggunakan gambar berseri, ada dua hal yang penting yang perlu diperhatikan. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar berseri dari wacana teks globalisasi dalam bidang ekonomi yang sudah kalian baca di buku kalian masing-masing. Kemudian kita lanjutkan tentang menjelaskan sikap yang tepat dalam menghadapi keragaman kegiatan ekonomi. Globalisasi juga mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suatu wilayah bisa terdapat kegiatan ekonomi yang beragam. Keragaman juga dapat ditemukan di dalam kelas. Setiap temanmu tentunya memiliki orang tua dengan kegiatan ekonomi yang berbeda. Ada temanmu yang orang tuanya berdagang. Ada juga orang tuanya menjadi pekerja kantoran. Meskipun kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuamu dan orang tua teman-teman kalian berbeda, kalian harus tetap saling menghormati dan menghargai. Perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang untuk tetap bersatu. Bertanyalah dengan teman-teman kalian mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua mereka. Berikut ini ada contoh atau informasi di lingkungan sekitar kita. Contohnya itu kegiatan ekonominya adalah ada yang kaya dan ada yang miskin. Kemudian setelah keberagaman ekonomi ada yang kaya dan ada yang miskin, pengaruh dalam lingkungan masyarakatnya. Adanya kesenjangan sosial. Sikap yang akan diterapkan saling membantu, yang kaya membuka tenaga
pekerja bagi yang miskin atau membuka lapangan pekerjaan. Oke, selanjutnya pada pembelajaran kelima ini pada tanggal 2 Oktober 2009 UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Untuk itu, tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Sebelumnya, UNESCO telah mengukuhkan keris Indonesia dan wayang sebagai karya agung warisan kemanusiaan milik seluruh bangsa di dunia. Hal tersebut membuktikan bahwa budaya Indonesia telah mendunia. Jika kamu ingin mengusulkan pada UNESCO kebudayaan, apakah yang akan kalian usulkan sebagai warisan dunia? Mudah-mudahan ada temuan-temuan baru yang akan ditetapkan ke UNESCO sebagai kebudayaan yang mendunia. Berikutnya menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Batik merupakan salah satu dari keragaman budaya di Indonesia yang sudah dikenal dunia. Setiap negara ASEAN juga terdapat kebudayaan yang beragam. Keberagaman tersebut mendorong kerjasama dalam bidang kebudayaan, seperti pengenalan budaya suatu negara kepada negara lain. Hal tersebut juga dilakukan oleh Indonesia seperti pada teks berikut ini yang berjudul Peran Kerjasama Indonesia dan ASEAN dalam Kegiatan Membatik. Setelah kalian membaca wacana tadi, selain pelatihan membatik, berikut ini adalah contoh bentuk kerjasama dalam bidang kebudayaan. Yang pertama, mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan dan pertukaran budaya dan seni budaya. Festival Film ASEAN. Manfaatnya supaya negara semakin aman, damai dengan negara lain, saling menjaga antar sesama negara di kawasan ASEAN maupun seluruh dunia. Setelah itu kita melanjutkan membuat poster ajakan melestarikan budaya. Salah satu cara untuk memperkenalkan budaya Indonesia secara umum adalah dengan menyebarkan informasi menggunakan poster. Poster merupakan salah satu jenis reklame. Poster adalah karya seni dua dimensi yang membuat teks dan gambar untuk menyampaikan ajakan atau imbauan tertentu kepada masyarakat. Misal, poster tentang ajakan untuk melestarikan kebudayaan Indonesia atau pelaksanaan pameran kebudayaan daerah. Perhatikan contoh poster berikut, yaitu Generasi Muda Cinta Batik Indonesia. Di sini ada gambar-gambar batik yang sangat-sangat menarik dan ada tulisan-tulisan atau wacananya tadi. Ada gambarnya pula. Ya, yang kedua adalah poster Cintai Budaya Indonesia. Ada wayang, ada barongsai. Secara umum, poster terdiri atas 3 unsur, ya. Huruf atau teks yang pertama, yang kedua gambar ilustrasi, dan yang ketiga adalah latar belakang. Berikut ini beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam membuat poster. Ada 5 hal yang harus diperhatikan. Pertama, buatlah poster seunik mungkin agar menarik untuk dilihat. Jadi yang pertama itu harus menarik untuk dilihat. Yang kedua, tentukan makna dan tujuan pembuatan poster dengan jelas. Tujuannya apa? Yang ketiga, buat gambar atau tulisan menarik mungkin, ya, semenarik mungkin sehingga makna yang terkandung di dalam poster dapat tersampaikan dengan baik. Yang keempat, sampaikan informasi secara terperinci menggunakan slogan yang mudah diingat sehingga dapat mempengaruhi pemikiran yang melihat poster tersebut. Contohnya itu cintai produk-produk Indonesia, gitu kan? Nomor 5, perhatikan tata letak gambar dan tulisan sehingga terlihat seimbang. Jadi tata letak gambarnya itu harus seimbang, mana tulisan mana gambar, jadi tidak menumpuk.
Untuk tugas hari ini, anak-anak Umi silakan kerjakan nomor 33, nomor 1 dan 3. Halaman 33, nomor 1 dan 3. Nah, demikian tadi penjelasan Umi, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.